nama aku Gabriela Angelina Laiman dari NIM 28025361120 dengan tema dampak judi online terhadap kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya ingin menjelaskan tentang latar belakangnya. Judi online semakin marak di Indonesia dan menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan kemudahan akses melalui smartphone, internet, membuat praktik judi online menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari remaja hingga dewasa. Itulah sebabnya akhir-akhir ini mungkin kita seringkali melihat banyak sekali iklan tentang judi-judi online yang tersebar di luar sana. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak kasus di mana pelaku judi online mengalami kerugian finansial besar, kehilangan pekerjaan, bahkan terjerat hutang, hingga bangkrut. Dampak ekonomi dari judi online sangat nyata. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok dialihkan untuk berjudi sehingga bisa memperburuk kondisi keuangan keluarga. Dalam konteks TGS 1, judi online menjadi faktor baru yang memperparah kemiskinan dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang jadi menyalahgunakan uang atau harta mereka dengan diluapkan kepada judi online. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh judi online terhadap kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat? Kedua, apa saja dampak sosial yang muncul akibat maraknya judi online? 3. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak judi online terhadap kemiskinan? Dan 4. Bagaimana peran mahasiswa dan masyarakat dalam mengatasi masalah ini? Ini adalah hasil yang saya temukan di lapangan. Jadi berdasarkan observasi dan diskusi dengan beberapa warga di lingkungan sekitar, ditemukan bahwa judi online telah menjadi masalah yang nyata dan meluas. Banyak pelaku judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka tergiur janji kemenangan instan, namun akhirnya justru mengalami kerugian besar. Ada kasus di mana kepala keluarga menggunakan sebagian besar penghasilannya untuk berjudi, sehingga kebutuhan pokok keluarga terabaikan. Beberapa keluarga juga mengalami penurunan taraf hidup secara drastis dan mengakibatkan banyak sekali anak-anak yang terancam putus sekolah karena biaya pendidikan tidak terpenuhi. Bahkan ada yang terjerat utang ke rentenir untuk menutupi kerugian judi. Selain dampak ekonomi, judi online juga menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, pertengkaran, hingga kekerasan fisik dan perceraian. Lingkungan sosial pun terganggu karena munculnya stigma negatif terhadap keluarga pelaku judi. Ini adalah solusi-solusi yang ditawarkan. 1. Ada peningkatan pengawasan digital. Jadi, menurut saya, pemerintah dan penyedia layanan internet dapat meningkatkan pengawasan dan pemblokiran situs judi online secara berkala. Itu untuk menghentikan adanya situs-situs judi online baru. Selain itu, kerjasama dengan platform media sosial dan aplikasi pembayaran digital perlu diperkuat juga untuk mencegah promosi dan transaksi terkait judi online. Jadi dari situ bisa dihentikan juga pelebaran dan perluasan dampak dari judi online tersebut. Dan mungkin dari media sosial atau platform lainnya bisa juga ditunjukkan atau dipasarkan tentang kerugian yang bisa dihasilkan oleh judi online agar awareness itu bisa tersebar kepada lingkungan masyarakat. Peningkatan literasi dan keuangan dan juga hukum juga perlu dalam menyangkut solusi yang ditawarkan untuk mengurangi dampak judi online di masyarakat dengan memberikan edukasi tentang literasi digital agar masyarakat paham risiko dan modus penipuan judi online. Selain itu, perlu juga diberikan pemahaman tentang aspek hukum dan sanksi pidana bagi pelaku maupun penyelenggara judi online agar mereka bisa mendapatkan efek jerah dari yang mereka lakukan. Penguatan peran keluarga juga sangat penting, karena dengan mendorong keluarga untuk membangun komunikasi terbuka dan pengawasan terhadap penggunaan gadget, terutama pada anak-anak remaja, dapat juga mengurangi ketagihan atau juga maraknya judi online, yang apalagi targetnya itu banyak juga di anak-anak atau remaja masa zaman sekarang.
Orang tua juga perlu diberikan pelatihan parenting digital agar mampu mengarahkan anak-anak pada aktivitas yang positif. Ini refleksi pribadi saya. Jadi melalui proyek ini saya menyadari bahwa judi online bukan sekedar masalah individu, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan. Saya melihat langsung bagaimana dampak negatif judi online merusak tatanan keluarga, menghambat pendidikan anak, dan memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga. Pengalaman ini membuat saya semakin peduli dan ingin terlibat aktif dalam upaya pencegahan serta edukasi bahaya judi online. Saya juga belajar bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah. Proyek ini memotivasi saya untuk terus mengedukasi lingkungan sekitar dan menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton atas masalah sosial yang terjadi. Kesimpulan dan harapan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan salah satu faktor yang semakin memperburuk kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Judi online menyebabkan hilangnya penghasilan, meningkatkan utang, dan keterabaikan kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, masalah sosial seperti konflik rumah tangga, perceraian, serta stigma negatif dari masyarakat juga semakin terjadi akibat praktik judi online. Anak-anak dari keluarga yang terdampak pun berisiko tinggi mengalami putus sekolah dan kehilangan masa depan yang lebih baik. Menghadapi tantangan ini diperlukan upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan. Edukasi sosial, pendampingan, serta penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin sadar akan bahayanya judi online. Mahasiswa dan generasi muda juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan melalui kampanye dan aksi nyata di lingkungan sekitar. Dengan kolaborasi yang solid, komitmen yang kuat, diharapkan angka kemiskinan akibat judi online dapat ditekan. Kesejahteraan masyarakat meningkat dan tujuan SDG 1 juga menghapus kemiskinan dan tercapai di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, Gabriel Angelina Laiman. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan semoga dengan ini kita juga bisa sama-sama membangkitkan anak-anak generasi muda bangsa dan mengurangi kemiskinan dengan memberantas judi online. Terima kasih.